Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran simulasi komunikasi digital, di mana kemarin kita belajar yang namanya Microsoft Excel. Cuman posisinya kan kita gak bisa ketemu nih karena pandemi seperti ini. Nah, Bapak akan jelasin apa sih Microsoft Excel itu. Ya, Microsoft Excel itu merupakan program aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk bisa menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis tabel. Contohnya bar, grafik, file, line, dan banyak lagi. Nah, salah satu program aplikasi Microsoft Excel ini penting sekali pada saat globalisasi seperti ini ya, karena sekarang mau ke waktu yang namanya revolusi industri 4.0, bahkan mau ke 5.0 gitu. Ini wajib sekali untuk jurusan-jurusan selain TKJ juga, selain teknologi itu wajib bisa menggunakan komputer ya. Microsoft Excel sebenarnya ini adalah program aplikasi yang diinstal di Windows gitu ya, dan masih dalam satu sama Microsoft gitu ya. Itu kan yang Microsoft Office itu sama aja di Microsoft gitu. Bahkan aplikasi-aplikasi yang lain juga masih banyak kok sama seperti Excel gitu, tidak hanya Excel doang gitu ya. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia itu Microsoft Excel itu adalah lembar sebar, dimana lembar sebar ini digunakan ya tadi menghitung, kayak misalkan menghitung menilai raport, misalkan untuk menilai laba rugi gitu, debit kredit, biasanya suka ada di Microsoft Excel gitu, untuk secara sederhananya. Tapi kalau misalkan sudah ada aplikasinya untuk penghitungan, mungkin ya ada aplikasi desktop atau aplikasi web gitu, untuk cara penghitungan yang lebih sistematis gitu. Bagaimana cara untuk menjalankan Microsoft Excel? Microsoft Excel bisa dijalankan dengan cara beberapa ya. Yang pertama ada, kalau misalkan kalian mempunyai laptop atau komputer, di dalam desktopnya itu ada icon Microsoft Excel, itu boleh diklik 2 kali, nanti dia akan muncul gitu. Atau kalau misalkan di desktopnya tidak ada, bisa di start, di all program, terus pilih Microsoft Office ya, di folder Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Tinggal diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini soal yang kemarin ya. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada menu-menu ya, di menu home. Ini sama seperti di Microsoft Word yang pernah dipraktekkan walaupun cuma beberapa kali gitu ya. Terus ada insert, ada page layout, ini hampir sama. Cuma yang berbeda itu adalah di bagian formula, data, review ya, sama format. Formatnya hampir sama sih. Nah, formula di sini digunakan untuk menghitung secara otomatis. Dengan kata lain, rumusnya kita harus tahu dulu mau seperti apa. Nah, kita kembali lagi ya. Ini cara-caranya. Nah, ini menu-menunya yang tadi yang Microsoft Excel. Ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Kalau enggak 2007 berarti sebelumnya Windows Microsoft XP 2003 mungkin ya kelihatannya, tapi hampir sama sih, gak jauh berbeda. Jadi yang pertama itu judul workbook ya. Judul workbook itu adalah judul si datanya berbentuk XLS atau XLX ya. Terus juga ada menu bar, ini file edit sama kayak yang tadi ya. Terus ada toolbar. Toolbar ini digunakan untuk beberapa formatting ya, formatting yang ada di Microsoft. Terus juga ada yang namanya cell ya. Ada ini disebutnya cell, itu aktifnya di mana, cell apa. Terus ada baris rumus nih untuk membuat rumus atau formulas ya. Terus ada column heading sama row heading ya. Nah, column sama row itu akan menghasilkan cell jika dipertemukan.
Contoh misalkan nih di cell pointernya ada di A1. Cell pointernya di A1 berarti itu adalah pertemuan baris dan kolomnya ya. Kolomnya itu A, B, C, barisnya itu adalah heading ya. Row heading ini 1 2 3. Nah, kalau misalkan pertemuan di sini berarti A1. Nah, sel ini digunakan untuk menuliskan rumus gitu ya, untuk menuliskan rumus bagian sel mana sih yang mau akan dihitung gitu ya, dan berapa jumlah nilai atau data yang akan dihitung gitu, atau yang akan diseleksi gitu ya, nanti lebih cenderung. Terus ada scroll bar, ini sama aja ya. Scroll bar kalau di Microsoft Windows, Microsoft Word itu dia scrollnya itu bisa ke bawah ke atas. Kalau misalnya diperbesar nanti akan ada scroll bar ke kanan kiri gitu. Terus ada baris status. Nah, ini baris statusnya ada di pojok, biasanya di pojok kanan ya, tapi gak tahu ya, nanti lihat yang di 2010. Nah, di sini ada lembar kerja. Beda dengan Word, itu kalau misalkan di Excel dia mempunyai lembar kerja gitu. Lembar kerjanya banyak, bahkan sampai ribuan juga bisa kok di sini gitu ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel yang tugas kemarin. Sebenarnya yang tugas kemarin cuma menuliskan apa selnya gitu. Cuman posisinya ternyata Bapak lupa untuk meng-screenshot sel sama kolomnya, sel kolom sama barisnya. Makanya mungkin agak pusing ya. Kita akan coba bikin lagi dari yang awal ya, karena posisinya ini ada di laptop yang satu lagi. Kita bikin 2 deh ya, nanti kalian lanjutin aja ngisinya gimana. Nilai rata-rata nilai terbesar terus nilai terendah. Nah, ini untuk menggabungkan kolom ya, menggabungkan sel supaya bisa jadi double seperti ini kalian harus pakai yang namanya center ya, margin and center. Ini ada di sini, margin and center. Ini kita di sini kan ada matematik bahasa Indonesia ya, do being sama matematik jumlah ya. Ini kita geserin ke sel selanjutnya di sel G. Ini di sini jumlah ya, jumlah. Ini nilai kita margin center supaya yang di bawahnya itu kan bahasa Indonesia, matematika, jangan bahasa Inggris gitu ya. Ini juga sama, di merge supaya si sel bawah dan sel atasnya itu bergabung. Kita ketengahkan. Nah, ini supaya kelihatan kita pakai garis ya, pakai garis yang namanya itu border ya. Nah, jadi seperti ini. Kita contohin 2, kita bikin 2 orang aja, kita kasih nama di sini. Nah, ini nilainya ya, nilai dari si orang tersebut gitu. Ini namanya Sagara, yang bawah ini Eka. Kita isi nilainya misalnya 88, yang bawah 70, misalkan ini 90, yang ini 89, ini 70, yang bawah 78. Nah, sebenarnya ada 2 cara. Ini kita formatting dulu ya, kita crop yang biar yang itu kita anggap aja yang itu ya. Oke. Nah, untuk penjumlahan ada 2 cara, di mana 2 cara tersebut, yang pertama kalian bisa menggunakan penjumlahan per sel gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam matematika, aritmatikal itu kan
angkanya dulu kan ya, angka plus angka sama dengan gitu ya. Tapi untuk di Excel, untuk di Excel itu dibalik gitu. Jadi dibalik sama dengan dulu baru dijumlahkan. Contoh, kita jumlahkan di sini, kita jumlahkan sama dengan ya, sama dengan, karena yang namanya di Excel itu kebalikan biasanya tuh. Sama dengan, kalian bisa nulis juga manual 88 gitu ya, mau 90, cuman kalau misalkan seperti itu nanti kalau nilainya kita rubah itu tidak akan secara otomatis berubah gitu ya. Makanya di sana ada di sel. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah jumlah dari nilai semua data nilai dari atas nama Saga gitu ya. Nah, berarti cara ngejumlahinnya adalah di sel apakah, di sel berapakah nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika atas nama Saga gitu. Nah, berarti kita teliti dulu. Nah, sekarang kita lihat di Saga di sini bahasa Indonesia ada di C9. Berarti kita tulis di sananya C9. Ya. Dan dia akan membuat kotak secara otomatis seperti ini karena di sini adalah penjumlahan untuk si sel tersebut gitu ya. Ini bahasa Inggris apa? D9, berarti tulisnya D9 gitu. Kalau matematika apa? Adalah E9. Tinggal di enter. Nah, berarti jumlahnya 248 ya. Nah, ini yang kemarin tugasnya harusnya ini yang ditulis itu ya. Jadi nanti ditulis di bawahnya itu adalah 1, karena kan di jumlah itu kan di kurungannya, nah, di kurungan seperti ini gitu ya. Sorry. Di kurungan seperti ini kalian jawabnya di sini jawabnya gitu ya. Di kertas ditulis, berarti di sininya sama dengan C9 plus D9 plus E9. Nah, ini jawaban yang benar gitu. Cara yang kedua bisa menggunakan average, pakai sum ya. Sama aja sih. Sama dengan sum kurung buka sel pertama dan sel akhir. Sel pertama berarti di C9 itu bisa menggunakan titik 2 ya. Adanya di E9 terakhir gitu. Nggak di enter. Itu bisa sama aja isinya gitu ya. Sama dengan sum C9 titik 2 E9 tuh ya. Nah, ini jawaban yang benar gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu di pinggirnya, kalau misalkan pakai Excel tinggal tarik aja sih, gampang gitu ya. Tuh. Karena di posisinya si rumusnya sama gitu, beruntut gitu. Sekarang yang rata-rata, misalkan yang ini kita copy aja ya supaya sama. Kita copy, ini nomor 2 ya. Nomor 2 itu sama, cuman ininya jadi C10. Nah, kita coba C10 ditambah D10 ditambah E10. D10 tambah E10. Yang kedua sum C10 titik 2 E10. Nah, itu untuk penjumlahan ya, itu untuk penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di aplikasinya kalian boleh ditulis sesuai yang sudah di kalian tulis rumusnya gitu. Intinya Bapak bikin seperti ini supaya kalian mengerti, paham penggunaan rumusnya gitu.
Yang rata-rata gimana? Yang rata-rata kita tulis dulu ya. Yang rata-rata hampir sama, bisa menggunakan dari jumlah ya, bisa juga dibagi dari nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya terserah mau yang kayak gimana. Misalkan contoh, ini kita rubah lagi deh. Contoh misalkan ini hasil sum ya, hasil jumlah. Kalian bisa nilai rata-rata kan berarti 3 nilai. Berarti tinggal dibagi 3. Itu F9 kan isi dari jumlah itu kan dibagi 3. Jadi nilainya itu adalah 82,6667. Hasil dari nilai rata-rata 3 mata pelajaran ini. Tuh. Tapi kalau misalkan Pak saya pengen yang ribet, boleh pakai average. Average. Ya, ini sama dengan sum gitu ya. Sama aja sih isinya itu. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan dua metode seperti itu. Ini yang 4 ya. Nomor 3. Sorry. 3 itu adalah sama dengan F9 ya dibagi menjadi 3. Ya. 9 dibagi 3. Jawabannya. Atau bisa dengan average C9 titik 2 E9 itu ya. Itu boleh kalau mau, ya terserah mau pakai rumus apa. Nah, ini juga sama berarti. Ini juga sama ya, kita copy aja ke bawah supaya gak capek. Ya F10. Yang ini berarti C10 sama E10. Ya. Itu tuh yang nilai rata-rata sama nilai jumlah sudah terjawab. Ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan nanti di WA aja ya. Nilai terbesar dan nilai terkecil sama aja sih ya. Tinggal kalian pakai rumus max sama min, itu hampir sama dengan average dan sum gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.